Hai Besti, bagaimana kabarnya semua? Saat ini saya sangat bergairah, teman-teman. Saya akan menjelaskan dan mendedahkan pikiran saya sendiri untuk memantik pikiran teman-teman mengenai salah satu topik yang sebenarnya krusial, namun tidak terlalu banyak dijamah oleh para pakar atau akademisi yang berkelindan dalam hubungan internasional, khususnya pada Amerika Serikat. Saya akan menjelaskan terkait Manifest Destiny yang pertama kali dikenalkan oleh Arthur Jefferson Mayo pada saya dalam proses menulis seminar proposal skripsi. Dan ketika dikenalkan saya menjadi begitu berhasrat dan bergairah untuk menggali relung pengetahuan misteri ini lebih dalam lagi. Nah, ketika saya mendalami, saya melihat bahwa sebenarnya keberadaan Manifest Destiny adalah keliru jika hanya dipandang sebagai terminologi historis. Karena menurut saya paling tepat dia didefinisikan sebagai dispositif ideologis yang menubuhi manuver politik dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Ini penting dan menarik sekali teman-teman. Kenapa? Misalnya ketika kita lihat di abad ke-19, ya, narasi historis Manifest Destiny ini mulai terlahir dari rahim bangsa muda yang kala itu masih menata dirinya di dataran benua yang baru saja dijarah oleh mereka sendiri dari penduduk asli, yang mana ini mencerminkan dalam filsafat bagi saya melihat keberadaan Manifest Destiny ini sebagai bukan narasi ekspansionisme teritori saja, tapi arkeologi wacana. Nah, ini menarik. Artinya ada paradigma yang berkelindan dalam nalar sebagai bentuk diskursus dan menubuhi epistemi yang bersemayam di bawah alam sadar warga Amerika Serikat tentang takdirnya atau misi ilahinya. Nah, sebagai salah satu seorang Foucauldian, saya sendiri mempelajari pikiran Michael Foucault di mana lebih spesifik pada arkeologi pengetahuan yang memberikan ilham pada saya sebenarnya bahwa sejarah itu tidak selamanya berjalan linear. Dia bukanlah garis statis yang dapat kita telisik secara sederhana, tapi sejarah adalah manuskrip yang ditulis kembali oleh pemenang. Dia dikikis, ditempa, tapi bekas tinta lamanya itu masih senantiasa terbayang. Nah, Manifest Destiny itu merupakan palimpsest seperti itu, di mana tertera utopia mengenai kota di atas bukit, tapi di dalamnya terselubung teknik endapan kolonialisme yang sangat brutal bagi bangsa Indian, lalu kemudian dimanipulasi dengan menorehkan mitos demokrasi, bahkan ditempa dengan jargon globalisasi neoliberal yang dipakai oleh Amerika saat ini. Nah, saya akan mencoba untuk menjelaskannya dengan mengawinkan arkeologi pengetahuan tadi dengan psikoanalisis dari Jacques Lacan. Sehingga saya harap video ini akan menjadi sebuah gelanggang kritisisme dalam rasionalitas kita untuk memandang keberadaan Amerika Serikat sebagai sebuah subjek historis yang bagi saya dia senantiasa hidup dalam kegelisahan dan kecemasan. Tapi yang menarik adalah senantiasa bercokol eksistensinya sebagai sebuah titan global. Dan kekuasaan yang absolut selalu berupaya untuk menjadi tunggal, sehingga kerap mengarahkan pandangannya pada the other. Entah itu Inggris yang ingin dia tandingi, entah itu Uni Soviet yang mau dia taklukkan, bahkan Cina yang kini menjadi refleksi obsesi dari Amerika Serikat itu sendiri. Sehingga dengan begitu Manifest Destiny merupakan sebuah fantasem politik, sebuah layar arena di mana Amerika Serikat itu memproyeksikan ilusi keutuhan dirinya sendiri padahal dia retak di dalam. Nah, ini menarik karena ketika saya menggunakan pikiran Foucault untuk membedah anatomi Manifest Destiny itu sendiri, maka saya mendiferensiasi Manifest Destiny dalam 4 lapisan diskursus. Lapisan yang pertama itu adalah lapisan teologis, lapisan yang kedua adalah lapisan demokratik, liberal, yang ketiga adalah imperial global, dan yang keempat adalah neoliberal kosmopolit. Kalau kita lihat sejarah teman-teman, Manifest Destiny ini pertama kali muncul sebagai sebuah klaim teologis bahwa bangsa Amerika Serikat itu adalah bangsa yang dalam tanda kutip the chosen people. Tuhan takdirkan untuk menerangi
terang di benua yang sebenarnya gelap. Tapi ternyata di balik semua retorika itu bersemayam sebuah paradoks bahwa klaim terhadap penyelamatan dipupuk di atas pembantaian. Nah, ini yang menarik dan sangat ironis, sehingga sebagai bentuk kritik, diskursus religius itu sendiri bukan sebuah kontemplasi reflektif tentang kebenaran, tapi praktik kuasa dan pengetahuan. Ada relasi yang terjalin antara gereja dan negara yang kemudian membentuk suatu aliansi epistemik dan memberikan justifikasi secara legal, legal formil, artinya dalam secara hukum terhadap legitimasi retorika seperti ini. Nah, seiring berjalannya waktu, lapisan teologis ini mulai terdegradasi atau dibaluri oleh jargon liberal demokratik. Amerika Serikat mulai melabeli ekspansinya dengan klaim civilizing mission dan tindakan yang terbentuk sebenarnya pada aspek kolonisasi, namun terartikulasikan sebagai sebuah bentuk pembebasan. Tentunya ini merupakan taktik eksklusi di mana ada narasi kebebasan yang diagungkan, tapi di sisi lain suara-suara bangsa Indian atau suku-suku primordial itu dibungkam oleh mereka sendiri. Apa yang dirasa tidak sejalan dengan episteme liberal Amerika, maka akan disingkirkan dalam jejak sejarah. Ini penting, menarik, dan luar biasa untuk kita pahami secara komprehensif. Ketika kita masuk mulai di abad ke-20, Manifest Destiny ini mulai bermetamorfosis, tidak hanya berkelindan dalam pandangan definitif tentang ekspansionisme ke barat itu sendiri, tapi ada hasrat, keinginan untuk mendominasi di kancah global. Perang Dunia Kedua atau Perang Dingin misalnya ya, itu merupakan semacam gelanggang baru bagi Amerika Serikat untuk menguji strategi naratif ini, untuk melihat apakah ekspansi itu tidak hanya bisa dalam bentuk teritori, tapi episteme kapitalisme global, dan dunia kemudian dibelenggu oleh narasi tentang pasar bebas, narasi tentang hak asasi manusia, dan demokrasi liberal versi Amerika Serikat itu sendiri. Ketika kita masuk di era kontemporer saat ini, teman-teman, Manifest Destiny tetap diawetkan dalam operasi neoliberal, cosmopolitan diskursus. Artinya ada narasi yang menggambarkan bahwa Amerika Serikat itu merupakan polisi dunia yang dimandatkan atau diberikan tugas untuk menata keamanan, menata perdagangan, dan bahkan berdemokrasi dalam dunia itu sendiri. Tapi nyatanya, realitanya, lapisan ini juga masih terus menutupi kekerasan struktural yang Amerika Serikat sendiri lakukan. Perang di Irak, kemudian intervensi ke Afghanistan, dukungan pada Israel, itu masih mencerminkan kerapuhan Amerika Serikat. Itu beberapa contoh dari masih banyak. Jadi bagi saya Manifest Destiny itu bukanlah monumen tunggal, tapi stratifikasi narasi. Sama seperti kita pergi melihat situs arkeologi, bila kita menggali maka ada reruntuhan yang bersemayam di bawahnya. Nah, bekas retakan dan serpihan kontradiksi yang terkubur itu juga ada di dalam Manifest Destiny. Hukum internasional, kalau kita berbicara, pasti akan menempatkan Manifest Destiny ini sebagai diskriminasi normatif itu sendiri. Kenapa? Karena Amerika Serikat itu sering menempatkan dirinya sebagai pilar penopang dari hukum internasional, tapi dia juga merupakan aktor yang paling sering untuk mengabaikannya. Ini fakta, teman-teman. Nah, mulai dari mereka menandatangani piagam resolusi, tapi melancarkan perang tanpa adanya mandat. Ini salah satu contoh kenajisan dari penelanjangan double standard dari hukum internasional itu sendiri. Sehingga regulasi dipakai sebagai instrumen hegemoni, bukan dalam bentuk komitmen komunal, komitmen kolektif itu sendiri. Nah, seni untuk memanipulasi norma hukum demi tujuannya membelenggu dunia secara sepihak, Amerika Serikat itu sangat paham, sehingga dalam terminologi Lacan ini dikenal sebagai jouissance atau kenikmatan berlebih Amerika Serikat itu sendiri, sehingga dia menjadi klimaks patologis untuk mengelabui regulasi yang diproduksi sendiri seraya menuntut kepatuhan dari yang lain. Nah, tentunya ketika Foucault dia melakukan pembongkaran
mencoba untuk menyingkap reruntuhan dari wacana, maka saya menggunakan prinsip dari Lacan untuk membeberkan psike atau hasrat Amerika Serikat. Nah, Manifest Destiny itu merupakan simptom psikoanalisis, teman-teman. Tanda dari adanya kekurangan yang tidak mampu untuk kita utarakan. Artinya subjek selalu berkelindan dalam lack, degradasi eksistensial. Dan Amerika Serikat sejak awal kemerdekaan selalu ada dalam kekurangan itu. Dia selalu berkelindan dalam iklim untuk upaya pembuktian dari apa yang dia ciptakan. Dia tidak ingin dicap sebagai koloni Inggris, tapi sebagai bangsa yang mandiri, sehingga dia menciptakan the other untuk mengisi kekosongan itu. Di abad ke-19, the other itu adalah bangsa Indian. Abad ke-20, the other itu adalah komunis. Abad ke-21, the other itu adalah teroris dan China. Ini adalah fakta yang selalu dibentuk oleh Amerika Serikat dan mereka sangat lihai untuk memainkan itu. Nah, ketika kita memandang keberadaan Manifest Destiny sebagai mesin yang senantiasa bereproduksi atau memproduksi musuh agar lack of existentialism mereka bisa ditutupi, kadang-kadang saya melihat bahwa hasrat dan fantasi itu tidak pernah meraih objek pemuasnya, ya, tapi hanya berputar dalam siklus sinkronik. Begitu juga dengan Manifest Destiny, di mana setiap kali Amerika Serikat merasa telah mencapai takdirnya, misalnya ketika mereka memenangkan Perang Dunia Kedua, ya, selalu muncul kekurangan baru, sehingga membuat pribadi persona Amerika Serikat itu tidak pernah merasa puas. Karena yang dikejar itu bukanlah realitas, tapi fantasm, fantasi, hasrat, keinginan, harapan. Bukan kenyataan dalam artian ontologis, tapi menjadi epicentrum narsisistik. Ini yang sangat bahaya dari Amerika Serikat. Nah, fantasm Manifest Destiny itu merupakan gambaran Amerika Serikat sebagai penyelamat dunia, tapi selalu digagalkan oleh realitas. Mulai dari misalnya ketika kita belajar sejarah Perang Vietnam, invasi kontradiktif ke Irak, kemudian intervensi ke Timur Tengah yang membawa banyak kekacauan tambahan lewat metode sistem intrusif mereka. Dan inilah fakta bahwa Manifest Destiny merupakan histeria kolektif, di mana ilusi narsisistik itu berpacu dalam gelanggang yang serupa bagi Amerika Serikat. Sehingga saya sangat berhasrat untuk mengawinkan pikiran Foucault dan Lacan untuk menyingkap kembali struktur diskursus dan hasrat. Karena keduanya mampu berkapasitas untuk membongkar membawa peta ganda dalam memandang dialektika antara manifestasi destiny yang bukan hanya sebagai arsip narasi, tapi palimpsest diskursif dan juga mesin hasrat dan fantasem politik. Nah, dengan begitu teman-teman, ada pemupukan lapisan-lapisan ujaran yang beroperasi karena mesin ketidakpuasan tadi. Ya, arkeologi hasrat seperti ini menunjukkan bagi kita bahwa situs ekspansi yang sejatinya itu menggali kekosongan diri sendiri. Salah satunya adalah ketika kita melakukan pandangan atau memberikan pandangan, dan kita harus menggugat apakah manifestasi destiny dapat diadopsi sebagai etika universal. Jawabannya tentunya ironis. Walaupun melabeli diri sebagai misi moral, tapi pada dasarnya yang diuntungkan itu hanya eksklusivitas Amerika Serikat, dan itu fakta dan tidak bisa dibantahkan oleh siapapun. Karena tidak berlandaskan pada imperatif kategoris, misalnya dalam pandangan Kantian yang sebenarnya holistik dan universal, tapi imperatif fundamental. Artinya apa yang berguna bagi Amerika, maka itu yang paling tepat untuk dijalankan dalam manuver politik dan kebijakan luar negeri mereka. Sehingga dengan begitu Manifest Destiny menurut saya adalah moralitas partikular yang sebenarnya bersemayan dalam etika universalitas yang dipakai oleh Amerika Serikat untuk selalu menanamkan dominasi hegemoniknya di seluruh dunia. Mungkin itu saja sedikit paparan dari saya teman-teman. Semoga video ini bisa memberikan edukasi, membuka kasana berpikir kita lebih luas lagi, sehingga kita punya pemahaman yang komprehensif terhadap bagaimana kekuasaan dan pengetahuan itu berkelindan dalam konstelasi perpolitikan global saat ini.
Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.